Ya, masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya yang sudah chat di nomor saya di 0816658779. Ya, ini masih menjawab ya seputar masalah budidaya ikan gabus. Ini ada pertanyaan dari Bapak Warsito, ini yang ada di Surabaya, menanyakan prospek mana Pak untuk usaha pembesaran, pembenihan, pengolahan ataupun pengalengan serta pengepul ikan gabus. Dalam usaha ini apakah bisa dijalankan dalam bersamaan, waktu yang bersamaan? Mohon penjelasannya Pak Suwandi, karena saya ingin bergabung di usaha ikan gabus yang Bapak geluti sampai hari ini. Jadi begini Pak, kalau misalkan Bapak ingin menekuni usaha ikan gabus, ya Bapak milih dulu Pak, kira-kira Bapak itu tipikal orang yang bagaimana. Ya kalau Bapak orangnya nggak telatenan, jangan ngambil di pembibitan. Ya, jadi kalau orang di pembibitan itu orang yang minimal sedikit telaten orangnya. Merawat ikan yang barusan menetas, ikan yang kecil-kecil itu dia telaten. Kalau Bapak nggak ketelaten, itu Bapak jangan main di pembibitan. Kemudian Bapak lahannya terbatas, mungkin cuma 100 meter persegi, bisa ngambil di pembibitan. Karena lahannya terbatas. Ya, ini kan di pembibitan. Kemudian di pembibitan itu Bapak orang yang menginginkan hasilnya cepat. Nggak sabar nunggu 1 tahun, 2 tahun gitu. Nah, ini Anda tipikal orang yang pengen hasilnya cepat. Yang ngambilnya di pembibitan, karena nanti 2 bulan benih sudah bisa dijual. Kemudian untuk yang pembesaran, nah, pembesaran itu kita membutuhkan lahan yang cukup luas. Ya, misalkan pada tebar 1 meter kubik itu bisa antara 100 sampai 200 tergantung kita mau besarkan sampai usia berapa ikan itu. Ya, kalau misalkan Anda mau besarkan cuma sampai 200 gram, ya Anda bisa tebar padat 1 meter kubik diisi 200. Tapi kalau Anda mau besarkan sampai 500 gram up, mungkin 1 meter cuma 100. Itu juga tergantung dari kedalaman kolam nantinya. Ya, Anda harus punya lahan luas. Karena apa? Kalau Anda di pembesaran tidak punya lahan luas, Anda cuma punya 1 kolam, Anda tungguin di situ, ya kan? 8 bulan Anda piara, kemudian Anda besarkan. Ya, capek juga karena nunggu 8 bulan sampai 1 tahun itu lama dan cuma nungguin 1 kolam. Jadi kalau di pembesaran minimal Anda bulan ini nebar 1.000 atau 2.000, bulan besok miara lagi 1.000, bulan besok lagi 1.000, sehingga akan ada perputaran di situ. Yang ini panen, bulan depan yang sebelah panen, bulan lagi besok sebelah sono panen, panen lagi. Jadi akan banyak alternatif. Bapak punya harapan. Ya, seberapa besar pun penghasilan yang Anda dapatkan, tapi kalau Anda kelamaan usaha itu, ya capek juga nanti akhirnya. Ya, dan itu akan semangat di awal saja, dan lama-lama akan muntaber itu lama-lama. Mundur tanpa berita. Karena apa? Nunggu 8 bulan sementara kebutuhan hidup itu tiap hari. Itu kan capek juga, lama-lama mundur teratur juga. Tapi kalau Anda punya kolam banyak, ada 10 sampai 12 kolam. Setiap bulan Anda punya harapan, oh besok bulan panen yang sana. Oh besok bulan panen yang sana. Nah, itu kalau yang di pembesaran. Makanya Anda bisa memilih mau di pembesaran atau di pembibitan, itu tergantung pertama tadi ya ketelatenan, kemudian Anda punya lahan ya. Dan di pembesaran kan kita cuma memberi makan sehari mungkin 4-5 kali udah cukup. Paling ganti air 1 bulan sekali dikuras 50%. Kemudian untuk yang menjadi seorang pengepul, ya pengepul nggak telaten-telaten amat juga ya. Jadi kalau Anda jadi pengepul, yang ingin Anda lakukan hanya ingin mendapatkan hasil ya, lebih cepat ya, karena nampung ya paling nggak 1 bulan, baru nanti Anda bisa mendapatkan hasil dari proses penampungan itu. Yang paling penting dalam proses pengepul itu Anda menseleksi ikan yang Anda tangkap. Anda yang dapatkan itu. Ya, menseleksi dari ikan yang didapat dari hasil misalkan pancingan. Jangan beli ikan hasil setrum. Bisa melihat ini struman atau bukan. Ini tangkapan dari mana.
menguji kejujuran dari orang yang setor ke Bapak. Dikumpulkan telaten sesuai dengan ukuran-ukurannya. Kemudian nanti setelah terkumpul, sesuai dengan target yang Bapak inginkan, mau mengumpulkan 100 kilo, 200 kilo, atau 500, atau 1 ton, itu sesuai dengan keinginan Bapak. Dan target hasil yang ingin dicapai. Misalkan 1 kilo 50 saya beli, saya dijual ke saya, Bapak beli, Bapak jual ke saya 100.000. Oh, per kilo aku dapat untung 50. Saya bulan ini mau dapat untung 50 juta, misalkan gitu. Harus setor berapa gitu. Nah, ini jadi bisa menghitung di situ. Kemudian kalau Bapak ingin terjun di sektor pengolahan, ya tinggal Anda memikirkan berapa modal untuk beli peralatan. Bisa enggak kira-kira? Ya, Anda menjaga sebuah kualitas produk olahan. Ada enggak modalnya untuk beli mesin, peralatannya? Nah, itu. Sama halnya dengan di proses pengalengan. Anda harus membangun sebuah rumah produksi. Sama dengan di proses pengolahan. Seperti halnya Anda bangun satu rumah. Ya, nanti juga kita arahkan di situ. Nah, itu modal kan Anda bisa menghitung kalau satu rumah aja tempat produksi berapa. Itu kan kaitannya dengan modal juga. Jadi, yang menguntungkan dari sektor mana di sektor usaha budidaya ini adalah yang pada saat usaha itu sudah mulai Bapak lakukan dan mulai ada hasil walaupun masih awal. Dan mengukur kemampuan modal yang Bapak miliki. Ya, modalnya untuk di pembibitan berapa, di pembesaran berapa. Sehingga Pak, jangan dijalankan semuanya secara bersama-sama. Pasti akan timbul masalah satu saja, fokus di satu bidang. Pembibitan ya pembibitan saja dikuasai dulu sampai betul-betul berhasil. Baru nanti masuk di sektor pembesaran. Ini ya saran saya kepada Bapak yang menanyakan untung mana usaha di sektor ikan gabus itu dari beberapa pilihan. Silakan Bapak memilih dan semoga bisa berhasil.